Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat giliran pertama. Hari ini berbagi praktek baiknya untuk kegiatan laporan OJT pembelajaran mendalam. Saya mengangkat judul menemukan makna dalam kegiatan nyata melalui kegiatan cooking class dan membuat salad buah di TK Taman Ceria. Latar belakang saya mengambil tema ini adalah banyaknya anak yang sekarang itu suka makan makanan instan sehingga anak kurang menyukai buah. Kemudian kenapa kegiatan salad buah ini saya pilih itu agar anak-anak bisa tertarik untuk mengkonsumsi buah dan mendapatkan pengalaman langsung yang menyenangkan dalam membuat salad buah. Kemudian yang ketiga adalah dari pembelajaran ini saya juga ingin menumbuhkan rasa syukur dari anak-anak, kemudian kemandirian anak juga ditanamkan di kegiatan ini, kemudian kegiatan motorik halus tentunya karena di sini anak praktek langsung menggunakan alat-alat dan media, kemudian juga pola hidup sehat yang kita terapkan untuk anak-anak dengan menghadirkan kegiatan yang bermakna dari kegiatan yang nyata. Dengan kegiatan sederhana namun nyata, pembelajaran mendalam ini akan dapat dirasakan maknanya oleh anak secara mendalam karena berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak. Kemudian hasil yang diharapkan dari kegiatan membuat salad buah dari lembaga saya ini adalah mengenalkan anak-anak dengan berbagai jenis buah dan manfaatnya, kemudian melatih motorik halusnya anak, kemudian mengembangkan kemampuan sosial dan bekerja sama karena di dalam kegiatan ini anak juga ikut bekerja sama dengan temannya dalam membuat salad buah. Prosesnya seperti ini, seperti dilihat di contoh gambar yang ada di sini. Di situ padahal kemarin anak-anak itu sudah mendapatkan bagian tugasnya sendiri-sendiri, tapi ketika tugasnya dia sudah selesai, anak-anak itu bisa menghampiri teman, anakmu romari ya, tak ewani oleh toh. Dengan seperti itu berarti kemampuan anak-anak untuk bersosialisasi dan kerjasama dengan temannya juga sudah tercapai di situ. Kemudian tidak lupa yang terakhir adalah menumbuhkan rasa syukur atas ciptaan Tuhan. Kemudian ini deskripsi dari satuan pendidikan kami di TK Taman Ceria memiliki lingkungan belajar yang luas, alhamdulillah sarkasnya juga lengkap. Namun di sini untuk kegiatan pembuatan salad buah ini kita tidak memerlukan sarkas yang cukup ribet dan banyak, cuma alat-alat dan bahan sederhana, namun juga memadai untuk praktek langsung, benar-benar menggunakan alat yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian di TK Taman Ceria itu guru selalu berkolaborasi dan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Di sini guru-guru itu kita melakukan kegiatan Kombel Sabtu Ceria. Di kegiatan Kombel Sabtu Ceria itu kita akan membahas tentang masalah-masalah pembelajaran apa yang ada di kelas kita. Jadinya hari ini kegiatan pembelajaran selama 1 minggu itu bagaimana? Ada kendala apa di situ, nanti kita pecahkan dalam kegiatan Kombel Sabtu Ceria. Kemudian alhamdulillah di TK Taman Ceria juga kita itu kolaborasinya dengan wali murid itu sangat baik sekali. Mindset dari wali murid di TK Taman Ceria alhamdulillah sudah sudah diupdate lah intinya. Sudah menjadi pola berpikir bertumbuh. Karena di TK Taman Ceria itu banyak ibu-ibu muda yang masih muda, jadinya pola pikirnya itu tidak sama dengan anak-anak yang dimomong dengan mbahnya. Jadinya kalau ada kegiatan praktek seperti ini, wali murid itu sangat senang sekali, bukan seperti kemarin dolan yang sawah itu bukan pembelajaran, tapi beda dengan di kegiatan di TK Taman Ceria. Karena setiap wali murid tahu, oh ini loh seperti ini kegiatan kita, tujuannya kita apa sih? Itu juga disampaikan kepada wali murid itu pada waktu kita ada sosialisasi di awal tahun itu sudah kita sampaikan di situ. Kegiatan kita itu kegiatan belajar itu tidak hanya untuk membaca dan menulis dan lain sebagainya. Namun pada saat kegiatan sosialisasi di awal tahun ajaran baru itu dikatakan bahwa di TK Taman Ceria itu banyak kegiatan praktek
berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di tingkatan Akira itu merupakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Di sini siklus empiri kolaboratif ini kita lakukan pada tahap kita ada di Kompol 1 Jariah, mengidentifikasi apa tantangan-tantangan dalam proses pembelajaran yang nanti kita akan menyusun strategi apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Di dalam implementasi berarti kita melaksanakan kegiatan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tentunya dengan menggunakan strategi yang sudah kita susun sebelumnya. Kemudian di tahap measure, reflect, dan change itu kita mengevaluasi keterlibatan anak. Untuk evaluasi ini kita lakukan setelah selesai akhir pembelajaran, kita merefleksi hasil pembelajarannya. Kemudian guru juga merefleksikan juga. Kemarin di dalam PPK-nya juga kita sudah menambahkan bagian refleksi apa saja yang menjadi kelemahan kita, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di situ, juga apa saja yang menjadi kelebihan kita yang perlu dikembangkan lagi. Di sini untuk tahap akses identifikasi awal itu, anak-anak itu senang dengan kegiatan praktek langsung. Kemudian pada saat kegiatan itu juga masih ada beberapa anak itu yang terlihat cenderung pendiam, walaupun dia itu sudah bisa melakukan semua kegiatan yang dilakukan, dia itu sudah bisa mempraktekkan, tapi ketika dia disuruh untuk berinteraksi, berkomunikasi, atau bahkan ditanya saat kegiatan itu, dia masih enggan menjawab dan malu-malu. Kemudian juga di sini ada masih kemarin kekurangan saya yang saya lakukan, guru belum optimal melakukan penilaian proses karena fokus untuk mengawasi anak-anak yang menggunakan pisau. Ini adalah identifikasi awal yang saya lakukan. Terus ini tahap desainnya kita mulai dari merancang PPM, kemudian menyusun strategi bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang pendiam tadi. Kita berikan kegiatan apa supaya dia dapat berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan teman dengan baik. Kemudian di sini saya sebagai guru yang mempunyai kelemahan dalam asesmen proses pada saat proses pembelajaran, di situ saya menggunakan buku satu penilaian agar penilaian proses itu tidak terlewatkan. Di tahap implementasi kegiatan awalnya seperti ini, anak-anak dimulai dari menyambut kedatangan, permainan fisik, terus kemudian di sini kita ada juga kegiatan bercerita sebelum kita kegiatan pembelajaran. Kita bercerita tentang kemarin adalah putri yang sakit perut karena dia suka makan makanan instan. Ini di sini kita itu lebih dengan cerita itu anak-anak lebih menyerap apa materi yang akan kita sampaikan. Tujuan pembelajaran kita apa sih hari ini, itu bisa dilakukan juga melalui kegiatan bercerita. Kemudian di sekolah saya juga ada kegiatan Anglir. Ini aktivitas numerasi dan literasi ini dilakukan pada saat kegiatan awal sebelum kita masuk pada kegiatan inti. Ini berbagai macam permainan yang menumbuhkan numerasi literasi. Kemarin kita ambil literasi numerasinya itu adalah anak-anak berbelanja menggunakan uang dan gambar untuk buah-buahan. Masih seperti biasa, kegiatan awal itu dari persepsi, kemudian menyampaikan aturan bermain. Maaf, salah satunya. Belum bisa ternyata di tahap implementasi di kegiatan inti, kita tentu tetap memegang teguh pada kegiatan pengalaman belajar. Di situ ada memahaminya kita menggunakan video cara kita membuat langkah-langkah anak-anak dalam pembuatan salad buah. Kemudian setelah kita menonton video, kita berdiskusi dengan anak-anak, tanya jawab tentang cara kita membuat salad buah. Kemudian mengaplikasikan. Di sini mengaplikasikan, anak-anak mulai memilih bahan dan alat yang digunakan, kemudian proses membuat saladnya mulai dari mencuci buah, kemudian
mengupas, memotong, kemudian membuat saus juga, dan menghias salad buah. Kemudian di bagian 3 merefleksikan. Di sini murid duduk bersama bercerita tentang pengalaman dia saat membuat salad buah, dan guru menekankan di sini bagaimana pentingnya makan makanan sehat, terutama buah-buahan untuk kesehatan anak, dan guru memberikan apresiasi kepada murid atas usaha dan kerja kerasnya tadi. Kemudian di sini pada tahap kegiatan penutup kita bersama-sama untuk panggung kegiatan hari ini. Seperti kemarin yang disampaikan dari Bu Kartika ya kalau nggak salah, pentingnya refleksi di akhir pembelajaran. Dengan adanya refleksi pembelajaran di akhir itu, anak-anak tidak langsung hilang, tapi lebih mendalam lagi macam apa yang diajarkan oleh Bunda tadi, kegiatan bermain dan belajar yang didapat bersama Bunda tadi dan teman-teman itu akan lebih mengena dan macam di diri anak-anak. Kemudian di sini strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis pengalaman nyata, kontekstual, dan berbasis tim juga. Metodenya saya menggunakan demonstrasi, tanya jawab, praktek langsung, dan refleksi bersama. Di sini saya menggunakan model pembelajaran klasikal. Kenapa saya menggunakan model pembelajaran klasikal? Karena di kelas saya itu dengan jumlah murid yang sedikit, dengan pembagian kegiatan antar anak itu tidak sama tugasnya, itu anak-anak dan membantu teman-teman yang lain untuk menyelesaikan tugasnya itu anak-anak sudah berbagi pengalaman. Nanti kalau malah dipecah lagi menjadi 3 kelompok itu kurang efektif karena nanti pengawasan juga untuk kegiatan penggunaan pisau. Karena kemarin saya juga menggunakan pisau asli ya. Kenapa saya menggunakan pisau asli? Tapi itu adalah pisau tumpul karena sejak dini anak juga dikenalkan bagaimana cara untuk menggunakan alat yang benar sesungguhnya, tapi tetap dengan mengedepankan keamanan untuk anak. Kemudian kolaborasi di sini itu ada kolaborasi dari guru pendamping, dari anak-anak dan juga orang tua. Kalau dari orang tua di sini kolaborasi yang kami lakukan adalah orang tua itu menyediakan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat salad buah. Kemudian untuk mengatasi tadi permasalahan yang saya hadapi pada saat asesmen pada proses pelaksanaan pembelajaran, di situ saya menggunakan buku catatan kecil, buku saku kecil yang saya gunakan untuk kegiatan penilaian agar penilaiannya yang saya lakukan tidak sampai langsung pada saat proses itu bisa melakukan penilaian dan penilaiannya benar-benar otentik. Kemudian untuk anak yang pendiam, yang cenderung pendiam, itu agar dia lebih aktif dan komunikatif dengan temannya, saya menjadikan teman sebayanya itu sebagai role model, sehingga dengan adanya teman pendampingnya dia akan yang lebih aktif akan mengajak anak itu lebih aktif untuk berkomunikasi lagi. Inquiry kolaboratif di sini saya untuk memecahkan permasalahan yang saya lakukan ini tentunya berdiskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah untuk membuat inovasi pembelajaran baru. Kemarin karena OJT 2 dan OJT 3 itu kita tetap dengan menggunakan topik dan kegiatan yang sama, maka bagaimana caranya untuk agar anak-anak itu tidak bosan dengan kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Kadang kan begini, olah bun, kuwi lho nek iki wis tahu, aku wis iso seperti itu. Tapi kemarin kita kemas lagi menjadi pembelajaran yang tidak sama di awalnya, seperti kita menambahkan cerita, kegiatan anulirnya berbeda. Jadi di sini anak semakin antusias lagi dengan tetap kegiatannya itu tetap satu arah, tujuannya untuk tetap mengenalkan anak itu pada pentingnya kita mengkonsumsi buah dan kegiatan praktek langsung untuk membuat salad buah. Di sini tahap measure, reflect, dan change. Measure di sini adalah pengukurannya. Guru itu setiap hari melakukan asesmen untuk menilai partisipasi anak tadi, kemandirian dan juga kerjasama.
Di situ kita sudah melakukan, kemudian tahap refleks, guru menyadari perlunya asesmen. Guru perlu melakukan asesmen proses yang tetap berjalan meskipun kegiatan intensif. Jadi guru itu harus tetap fokus untuk melakukan penilaian, walaupun itu hanya catatan-catatan kecil yang dapat mengingatkan kita pada kejadian-kejadian yang telah dilakukan pada saat kita melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian perubahan di sini yang saya dapat dengan menggunakan buku asesmen saku kecil, penilaian proses tetap tercatat dengan baik. Kemudian melanjutkan strategi role model teman sebaya untuk meningkatkan interaksi anak yang pendiam, memberikan penguatan positif pada anak yang sudah mulai aktif. Di sini hasil capaian program yang saya lakukan di sini pada saat kegiatan itu anak lebih aktif, mandiri, dan antusias dalam kegiatannya. Anak yang pendiam sudah mulai mau berkomunikasi aktif dalam kelompoknya. Kemudian guru juga dapat menerapkan pembelajaran mendalam untuk memperbaiki cara untuk melakukan asesmen pada proses. Alhamdulillah dengan kegiatan pembelajaran yang nyata ini, pembelajarannya lebih menyenangkan, aman, dan bermakna bagi anak-anak. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kegiatan cooking class kegiatan nyata yang dapat menumbuhkan minat anak pada buah dan melatih kemandiriannya. Dari kegiatan cooking class membuat salad buah di sini banyak sekali kemampuan yang dapat kemampuan anak meningkat lagi dari sini dengan kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan membuat salad buah. Kemudian strategi role model teman belajar untuk teman sebaya ini aktif, efektif untuk membantu anak-anak lebih mau berinteraksi dengan temannya. Kemudian buku saku penilaian itu penting dan memudahkan guru melakukan asesmen proses secara efisien. Sarannya terus kembangkan kegiatan sejenis untuk melatih komunikasi dan kolaborasi anak. Guru perlu terus membiasakan asesmen cepat reflektif selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Closing statement hari ini, setiap pengalaman sederhana dapat menjadi pembelajaran bermakna bagi anak-anak. Terima kasih.